sore, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2030301009 kelas C program studi Sosiologi semester 1. Sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas mereview buku mata kuliah Sosiologi Komunikasi, review buku ke-6 dengan judul Komunikasi dan Kapitalisme Teori Kritis. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Ruang dan waktu adalah dua dimensi utama dalam organisasi materi. Ruang adalah unit lain dari materi. Waktu adalah unit materi setelah satu ruang. Waktu berkaitan dengan perubahan bentuk materi tertentu. Waktu adalah bentuk eksistensi. Karena waktu tidak statis tetapi dinamis, waktu berubah bentuk. Di satu sisi, satu bentuk materi dapat dalam jangka waktu yang lebih lama berubah menjadi bentuk materi organisasi yang baru. Di sisi lain, semua yang berada di sana membedakan bentuknya. Pada benda mati seperti batu, perubahan lebih lambat dibandingkan pada makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme sel yang selnya berkembang biak dan berdiferensiasi. Bab 2 Pembahasan. 1. Materialisme dan masyarakat. Teori Marxis tertentu menggambarkan budaya, ide, komunikasi, informasi, pengetahuan, moral, dan ideologi sebagai bagian dari superstruktur yang tidak material yang bertumpu secara spesial pada basis material ekonomi. Dikatakan juga bahwa suprastruktur mulai ada sementara setelah pangkalan. Asumsi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa seseorang ingin menghindari kesalahan filsafat, idealis, dan teori yang menjelaskan dunia sebagai mental dan hipotesis dunia ide dan kesadaran sebagai faktor yang cukup bagi perubahan masyarakat. Tetapi orang dengan demikian meremehkan ranah budaya dan politik. Model pasar atau suprastruktur statis dan seringkali reduksionis. Model ini menjelaskan perubahan semata-mata secara ekonomis, tetapi bourgeois kontramodel, mereka menyatakan bahwa budaya atau politik adalah bentuk masyarakat supersistem. Dampaknya adalah peran ekonomi, kelas, dan tenaga kerja dalam masyarakat diabaikan atau diremehkan. Kedua, komunikasi dan masyarakat. Menurut Lukas dan kawan-kawan, kerja dan produksi adalah model untuk makhluk sosial. Oleh karena itu, komunikasi dan bahasa manusia juga didasarkan pada model ini, yang menemukan ekspresinya dalam produksi dan reproduksi hubungan sosial dengan penerapan bahasa dalam komunikasi. Komunikasi adalah bentuk tertentu dari posisi teleologis yang mengatur posisi teleologis. Komunikasi sebagai suatu kompleks tidak terletak di luar ekonomi, politik, dan budaya, tetapi merupakan bagian yang melekat dari semua proses produksi di semua subsistem masyarakat. Komunikasi juga merupakan posisi metaleologis yang mengatur, memproduksi, dan memproduksi hubungan sosial, di mana produksi menjadi mungkin dalam hubungan sosial. Bahasa adalah universal dan di mana-mana dalam masyarakat bahwa tidak ada kompleks tunggal dalam masyarakat, makhluk yang bisa eksis dan berkembang sendiri tanpa peran mediasi. Tapi seperti komunikasi, produksi juga memiliki karakter yang universal dalam masyarakat karena semua aktivitas manusia membuahkan hasil. Yang ketiga, kapitalisme dan komunikasi. Pada bagian ini akan dibahas dua dimensi yang saling terkait dari hubungan komunikasi dan kapitalisme. 1. Uang sebagai bahasa komoditas. 2. Bahasa dan komunikasi sebagai komoditas. Uang dan nilai sebagai mediasi semacam itu juga merupakan bentuk komunikasi yang bersifat khas. Uang memajukan pertukaran sebagai bentuk komunikasi yang bersifat instrumental, nonverbal, termediasi, anonim, impersonal, abstrak, fetis, disarikan dalam hubungan sosial langsung. Reifikasi dan hampa makna. Uang mempunyai peran dalam kapitalisme, yaitu untuk mengkomunikasikan harga komoditas di pasar komoditas, yang memungkinkan nilai-nilai dan harga komoditi yang akan abstrak menyamakan kedudukan dalam proses pertukaran. Oleh karena itu,
Marx berbicara tentang nilai dan uang sebagai bahasa komoditas. 4. Kapitalisme informasi dan kapitalisme komunikatif. Kapitalisme perlu mengubah organisasi ekonomi, politik, dan budayanya untuk mengatasi krisis dan menunda krisis di masa depan. Krisis yang merupakan hasil dan sumber dari revolusi nilai periodik menegaskan apa yang mereka bantah dan nyata. Kemerdekaan yang diperoleh nilai sebagai modal dan yang dipertahankan dan diintervensikan melalui pergerakannya. Apa yang dapat disebut informasi atau kapitalisme komunikatif adalah dimensi kapitalisme yang didasarkan pada organisasi, kekuatan produktif dan struktur produksi ekonomi, politik dan budaya dengan bantuan teknologi pengetahuan, komunikasi. Kapitalisme informasi dan komunikatif mengacu pada peran yang dimainkan oleh pekerjaan pengetahuan atau komunikasi dan teknologi komunikasi dalam masyarakat kapitalis dan sistem, praktik dan proses ekonomi, politik, dan budaya. Yang kelima, ruang publik dan nasionalisme. Jürgen Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai lingkungan yang terbuka untuk semua. Disebutkan bahwa peristiwa dan acara sebagai ruang publik ketika terbuka untuk semua berbeda dengan urusan tertutup atau eksklusif. Ruang publik pada dasarnya memiliki tugas untuk melibatkan warga dalam debat publik kritis. Ruang publik membutuhkan sistem komunikasi untuk debat politik. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah ideologi tertentu yang mencoba mengalihkan perhatian dari kapitalisme, konflik kelas, atau penyebab masalah sosial kemasyarakatan. Ideologi tidak semata-mata didasarkan pada ekonomi dan politik. Sebuah politik ekonomi krisis tidak selalu mengarah ke false ideologi atau kritis kesadaran sebagai fenomena massal. Faktor-faktor lain seperti perebutan ideologi, perjuangan kelas, kekuatan simbolik dan pengalaman, dan keinginan pribadi sehari-hari dan psikologis individu bermain peran dan interaksi dengan faktor ekonomi dan politik. Bab 3 penutup. Kesimpulan, materialisme menekankan bahwa seluruh dunia adalah produksi yang kompleks di mana materi menghasilkan dan mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian akan berkembang. Materialisme menentang pandangan dunia idealis, dualis, dan religius. Bentuk-bentuk materialisme reduksionis mereduksi dunia menjadi satu bagian dan mengabaikan bahwa materi adalah seperti proses. Dialektika menentang pandangan ini. Ia memahami materi sebagai substansi, proses yang berkembang melalui kontradiksi dan suplasi untuk menghasilkan tingkat organisasi yang baru. Pikiran dan komunikasi manusia tidak ada di luar materi, tetapi aspek materi manusia dan bentuk sosial dari organisasi di mana manusia membuat, memperbanyak, dan perubahan masyarakat kenyataan dengan reflektif, sadar diri, sosial, dan tindakan komunikatif. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.